saya Javaniko. Hari ini saya bakal kerjain tugas UAS Statistika. Jadi hari ini saya akan menjelaskan bagaimana kita menggunakan Smart PLS sebagai alat uji statistika kita dalam penelitian kita. Jadi sebelum kita masuk gimana caranya, ada baiknya kita tahu dulu dong judul penelitian saya apa. Jadi judul penelitian saya adalah Analisis Pengaruh Pengungkapan Tata Kelola Perusahaan terhadap Nilai Relevan dengan reputasi CEO sebagai variabel moderasi pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, ini adalah model penelitian saya. Tata kelola perusahaan memiliki 5 variabel, lalu terhadap nilai relevan dengan alat ukur 3 ini, dan juga ada variabel moderasi, reputasi CEO. Lalu kita langsung lanjut ke Smart PLS-nya. Jadi ini adalah tampilan awal waktu kita buka Smart PLS. Pertama-tama yang harus kita lakukan itu adalah tekan New Project. Lalu kita tulis aja nama project kita, misalnya penelitian. Oke. Lalu kita mau import data kita dengan cara double klik di bagian sini. Kalau nggak ada ini, bisa juga kita klik kanan di model kita, lalu kita tinggal pencet import data file. Jadi harus di-note ya, data yang mau kita masukkan ke dalam Smart PLS ini harus dalam bentuk CSV. Ini adalah bentuk CSV data saya. Saya menggunakan objek penelitian bank yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dengan variabel yang tadi udah saya jelaskan. Ini variabel namanya. Ini nggak ada spesifik yang harus di-note sih, hanya namanya aja, nama variabelnya itu harus maksimal 8 karakter, lalu nggak boleh ada spasi. Dan nggak boleh ada yang kosong. Nanti dia bakal error atau dapat missing value-nya. Oke, kita lanjut, kita import data ini ya, data CSV ini. Itu dengan double klik, langsung kita tekan aja data kita. Nama, ya saya nggak berencana ganti. Oke, setelah kita import data, kalau dia punya icon sini udah warna hijau, artinya udah oke, datanya nggak ada missing value, number formatnya udah oke. Ini ibarat statistik deskriptif kita. Ada min, max, mean, median. Selanjutnya, kita harus menggambar model penelitian. Nah, di Smart PLS ini yang paling penting adalah modelnya jangan salah gambar. Ini adalah hal yang sangat krusial sih. Yang waktu gambar itu kita harus memperhatikan ini, icon latent, variable, dan connect. Latent di sini ibarat variabel kita. Connect itu nanti adalah arah-arah panah cara kita mengujinya gitu loh. Jadi pertama, saya masukkan dulu latent. Variable dependent, independen saya ada 5, sama moderasi. Nah, ini habis itu kita mau rename nih. Rename bisa dengan klik kanan pada latent tersebut dan ketik rename atau langsung F2. Saya ganti ya, nilai relevan. Nah, ini saya sekarang mau rapikan. Waktu kita merapikan ini, nah kita bisa pakai format grid supaya lebih gampang dalam mengatur. Lalu, kita tinggal tarik garis. Ukuran direksi terhadap nilai relevan, independensi terhadap nilai relevan. Nah, ini kenapa masih merah?
Nah, karena kita belum masukkan indikatornya. Sekarang kita masukkan indikator, nilai relevan indikatornya adalah 3 ini. Upsi, harus ganti format, ganti tools ya, select untuk memilih. Lalu ini untuk kita rapikan letak indikator kita. Buat size di sini. Reputasi CEO dalam 4 ini. Oke, nah ini sekarang model kita udah jadi. Tapi ini bukanlah independen, ini adalah moderator. Gimana kita cara nambahin moderating efeknya, itu kita tinggal klik di bagian variable dependent, klik kanan, lalu tinggal tambahin add moderating effect. Di sini udah langsung tertulis dependennya apa. Moderator kita tinggal pilih reputasi, independen. Kalau di kasus saya, hipotesis saya ada 10, jadi satu-satu kita harus tambahkan moderating efeknya. Lalu ingat calculation method harus diganti menjadi product indicator. Jadi, lalu yang kedua, independensi. Ukuran direksi. Oke, jadi ini adalah final model dari penelitian saya. Nah, bisa dilihat tuh, hipotesis saya 10. 5, 10. Nah, jadi dalam menguji dalam Smart PLS ini, kita harus tahu dulu urutan-urutannya. Yang pertama, kita harus menguji outer model, lalu inner model, setelah itu uji hipotesis. Outer model itu ada discriminant validity dan reliability. Karena saya pakai data sekunder, maka itu tidak diperlukan lagi. Biasanya itu hanya untuk yang kuesioner atau data primer. Lalu kita lanjut ke inner model. Inner model itu dia ada 3, yaitu R-square, Q-square, dan GOF atau goodness of fit. Cara kita keluarkan R-square-nya itu adalah dengan calculate PLS algorithm. Setelah itu kita ganti maximum iteration menjadi 500, lalu start calculation. Nah, ini udah selesai. Kita tinggal pilih quality kriteria menjadi R-square. Nah, yang kita ambil adalah R-square adjusted-nya ya, 0,423. Selanjutnya kita ambil Q-square dan goodness of fit. Itu adalah pakai rumus, jadi kita harus hitung manual. Di sini, ini adalah rumusnya. Bisa kita lihat, Q-square itu rumusnya adalah 1 kurang, dalam kurung 1 kurang R-square. Kita dapat sama dengan R-square kita. Ini R-square-nya beda sama yang tadi saya baru uji ya. Kalau PLS ini memang datanya agak kurang konsisten, itu sih salah satu kekurangannya. Jadi kalian setelah uji itu harus cepat-cepat diekspor, disimpan. Ini adalah hasil uji saya kemarin. 0,413, tapi nggak jauh beda sih. Kita dapat hari ini tuh 0,423. Selanjutnya itu goodness fit. Goodness fit itu ini rumusnya, GOF sama dengan akar dari rata-rata AV kali rata-rata R-square. AV ini kita bisa lihat dari ini. Construct, reliability, dan validity. Ini semua ditambahin lalu dibagi dengan jumlahnya. Dapatlah rata-ratanya. Dapat segini, kalikan R-square, dapatlah segini GOF-nya. Hasil segini menunjukkan kalau GOF kita itu adalah dalam kategori besar. Selanjutnya kita lanjut ke pengujian hipotesis. Sangat simpel kalau PLS ini. Kita mau menguji hipotesis itu tinggal ditekan calculate, lalu kita masuk ke bootstrapping.
Subsampel kita ganti. Ini seharusnya 300, tapi kita ganti jadi 500. Lalu langsung start calculation. Tunggu sebentar. Nah, ini adalah hasil dari uji hipotesis kita. Jadi, kalau di Smart PLS itu, kita lihat signifikan atau enggak itu dari p-values-nya. P-values-nya ini bisa langsung kelihatan ya nih. Yang hijau itu artinya signifikan, yang merah itu tidak signifikan. P-values kriterianya itu harus lebih kecil dari 0,05. Dan t-statistik juga salah satu indikator kita lihat signifikan atau enggak sih. T-statistik itu dia kriterianya harus di atas 1,96. Jadi kita bisa lihat tuh. Hanya ukuran direksi terhadap nilai relevan dan moderating effect 5 terhadap nilai relevan. Moderating effect 5 ini adalah ukuran direksi kali reputasi CEO terhadap nilai relevan. Lalu kita mau lihat apa dia berpengaruh signifikan positif atau enggak itu dari original sample. Kalau dia negatif, nah berarti dia berpengaruh signifikan negatif. Kalau dia positif, artinya berpengaruh signifikan positif. Jadi, mungkin sekian. Terima kasih. Semoga nilai UASku bagus ya guys. Thank you.